Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pembelajaran kita kali ini kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam pemahaman. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak sekalian, untuk materi kali ini adalah jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran itu sangat tergantung dari keadaan dari alam sekitar kita. Jadi masing-masing daerah akan berbeda dari daerah masing-masing. Oke, biasanya bahan campuran itu ada dua macam, bisa juga yang dari bahan alam, ada juga yang berasal dari bahan buatan. Untuk yang berasal dari bahan alam itu biasanya ada kayu, ada batu, ada logam, keramik, kulit, serat, dan lain sebagainya. Dan ini adalah contoh dari perpaduan antara dua bahan. Oke. Yang tadi yang untuk bahan alam sudah, jenis bahan campuran yang digunakan tadi bahan alam sudah. Yang kedua adalah bahan buatan. Bahan buatan ini yang berasal biasanya dari pabrik, bekas-bekas kita pakai. Biasanya ada plastik, botol-botol, keramik, dan seterusnya. Oke, berikut dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok dan padu padan untuk dijadikan bahan campuran. Yang pertama adalah batu. Seperti kita tahu, batu itu adalah bahan alam yang ada di Indonesia yang sangat banyak. Nah, batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari huruf A sampai dengan Z dan diklasifikasikan menurut kekerasan yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai dengan Z. Seperti kita tahu, batu di Indonesia banyak jenisnya, ada batu rubi, safir, jamrud, berlian. Nah, ini adalah contoh batu yang dipadu-padankan dengan perak. Nah, yang B itu dengan perak, sedangkan yang A itu dipadu-padankan dengan kayu. Kalian lihat hasilnya cukup cantik ya. Kalau biasanya digunakan ini untuk aksesoris. Kita pernah ingat itu zaman batu akik itu lumayan ngebum ya di beberapa waktu lalu. Bahkan harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Dan itu sangat fenomenal sekali itu dan hasilnya memang cantik. Biasanya digunakan untuk berbagai macam aksesoris seperti kalung, gelang, bahkan batu cincin. Oke, yang kedua adalah logam. Logam banyak jenisnya. Yang biasa dipadu-padankan adalah perak. Sementara selain perak ada emas, perunggu, besi, dan platinum. Kenapa perak yang sering digunakan? Karena harganya cukup terjangkau, juga lebih banyak diminati karena bentuk penampilannya yang lebih mudah dibentuk dan sangat cantik. Nah, proses yang perlu kita ingat adalah sifat dari logam ini, dia mudah karatan atau korosi, makanya perlu diberikan proses pengecatan atau plating. Nah, kalian bisa lihat contoh di sebelah, di gambar sebelah. Ini adalah yang A, perpaduan antara kayu dengan logam. Kayu ini biasanya digunakan, kalau kita lihat contohnya ini biasa digunakan untuk gagang, sedangkan logamnya digunakan untuk mata pisau atau senjatanya ya. Untuk yang B ini merupakan perpaduan antara batu dengan logam. Kalian lihat hasilnya cukup cantik. Yang
C ini adalah perpaduan antara batu dengan kerang. Kalian lihat hasilnya. Yang C ini batu dengan kerang, hasilnya cukup cantik, menjadi sebuah kalung ya, aksesoris kalung. Dan ini di Indonesia logam dipadukan dengan ini cukup lumayan banyak peminatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga. Ini adalah plastik. Ibu salah tulis, harusnya ketiga bukan kedua. Plastik kita lihat banyak sekali di Indonesia ini limbah-limbah plastik yang bisa digunakan. Plastik ini banyak jenisnya, dari botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol ini sering dipadu-padankan sebagai bahan kerajinan media campuran. Kenapa? Karena bentuknya unik dan warnanya itu loh. Warnanya sangat menarik karena dia lebih cerah. Selanjutnya adalah plastik itu memiliki sifat dasar dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik, botol, dan kantong. Ada juga yang tidak dapat didaur ulang sebenarnya. Kita lihat di sebelahnya adalah gambar yang kalian saksikan. Ini adalah membuat sebuah karya kerajinan menggunakan botol bekas. Ini sepertinya bekas-bekas pembersih lantai ya. Kalian lihat bentuknya menjadi sangat unik. Ini paduannya bukan cuma dengan kalian bisa memadukan dengan kertas atau bahkan bisa juga dengan plastik. Gambar tersebut dipadukan dengan logam, biasanya sebagai manik-maniknya. Sedangkan yang B ini dipadu-padakan dengan kain pita ya. Ya, bentuknya jadi lebih unik dan lebih menarik. Kalian sebenarnya bisa memadukan dengan bahan-bahan lain yang ada di rumah ya. Tidak harus dengan sesuai contoh. Kalian nanti bisa searching untuk lainnya di internet. Yang selanjutnya adalah kayu. Kalian saksikan gambar di sebelah, yang gambar A dan gambar B. Nah, kayu ini adalah bagian, apa sih kayu? Ibu lupa. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu ini biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari untuk memasang bahan perabot seperti meja, kursi, bahan bangunan seperti jendela, pintu, rangka atap, serta ada lagi yaitu sebagai bahan pembuat kertas. Kayu juga dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga. Kalian saksikan gambar di yang A ya, di sebelah yang A dan yang B. Gambar itu adalah contoh kayu yang dipadu-padankan dengan logam. Yang A logam, jadi dia bisa membentuk seperti lumba-lumba ya. Kemudian yang B dipadu-padankan dengan kaca. Kaca, kalian harus hati-hati ketika memadu-padankan dengan kaca. Kenapa? Karena kaca itu kan sifatnya yang sangat mudah untuk pecah ya. Jadi kalau memadukan tuh harus sangat hati-hati. Tapi hasilnya sangat cantik, seperti akuarium ya. Jadi dia bisa menjadi lebih unik ya. Sangat jarang sebenarnya. Yang kelima adalah keramik. Keramik, siapa sih yang nggak tahu keramik? Keramik itu bahan dasarnya dari apa? Betul sekali. Bahan dasarnya adalah dari tanah liat. Keramik sebenarnya memiliki disiplin ilmu tersendiri. Maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar sering disebut dengan keramik. Umumnya senyawa keramik ini lebih stabil dalam lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, dan koalin ditambah dengan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur dari kristal itu sendiri, karena ada komposisi kimia dan mineral bawaan dari tanah. Nah, ini kalian lihat contoh dari karya padu padan antara keramik dengan kain yang A. Jadi bisa menghasilkan sebuah karya kerajinan yang unik. Terus yang B itu adalah keramik yang dipadu-padankan dengan rotan.
Kalian bisa saksikan, ini gambar aslinya adalah sebuah tempat air atau teko ya, teko dan gelas, kemudian dipadu padankan dengan keramik, dengan rotan. Oke, tugas kalian selanjutnya adalah, nah karena sudah terakhir, kita masuk ke tugas. Tugas kalian adalah tuliskan pendapat kalian, bahan apa yang ada di sekitar kalian yang bisa dipadu padankan untuk membuat suatu karya kerajinan. Kalian boleh memadukan antara dua bahan atau lebih. Bisa antara bahan buatan dengan buatan, bahan alam dengan bahan alam, atau bisa juga dengan bahan yang lainnya. Oke, nanti tulis di komentar ya, jangan lupa.